Namaku Karen. Ini pengalamanku saat pertama kali menghuni rumah baru di salah satu rumah yang ada di Jalan Cipaganti. Sebuah rumah dengan desain yang tidak minimalis. Jika dilihat dari luar, rumah ini cukup besar. Pertama kali aku masuk rumah ini, aku merasa cukup nyaman. Hanya saja, di dalam rumah itu terasa lembab dan sesekali tercium bau yang aneh, seperti bau menyan. Tapi aku tidak pedulikan itu. Aku coba alihkan perhatianku untuk menata kamar baruku. Ketika aku sedang membereskan kamar, pintu kamarku menutup sendiri. Seperti ditarik oleh seseorang. Aku bergumam dalam hati. Mungkin hantu di sini ingin ngajak kenalan atau bercanda kali ya, ucapku dalam hati. Oh iya, aku tinggal di sini hanya berempat. Aku, ayahku, adikku, dan pembantuku. Pagi hari, ketika aku bangun, kulihat ayah sudah bersiap-siap untuk pergi. Ayahku bilang, ia akan pergi keluar kota dan kemungkinan tidak akan pulang. Lalu ia bilang, aku harus menjaga rumah. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, adikku pun berangkat ke sekolah. Kini, tinggal aku sendiri di rumah baru itu. Aku coba berjalan-jalan dan melihat-lihat isi rumah ini sambil beberes. Ternyata, ada sebuah tangga sebelum menuju ke dapur. Aku pun naik. Kulihat ada sebuah kamar kosong di sana, dengan jendela tanpa gordeng dan juga berdebu. Sepertinya kamar itu lama sekali tidak ditinggali. Lanjut, aku pun membereskan lantai 2 itu. Kurasakan suasananya sangat tidak nyaman sekali. Ketika aku masuk dan menyapu lantai kamar atas itu, tiba-tiba tercium bau menyan yang sangat menyengat. Sampai tiba-tiba saja terdengar bunyi langkah berlari dan ada suara anak kecil di sekitarku. Aku menguatkan untuk tetap beres-beres. Tapi semakin aku mencoba kuat, malah astaga, suara itu semakin terdengar nyata, seakan-akan memang ada di sebelahku. Hingga ku coba dengar kemana langkah kaki itu.
Dan ada suara pintu terbanting tiba-tiba. Saat kulihat, ada sebuah kamar di ujung koridor lantai 2 itu. Sepertinya itu kamar mandi. Aku coba jalan perlahan mendekatinya. Sampai dari dalam ruangan itu terdengar ada suara menangis. Bulu kuduku merinding dan aku pun lari ke bawah. Aku langsung mengambil kunci mobil dan pergi ke kampus. Singkat cerita, ku coba alihkan perhatianku dengan teman-teman kampus. Hingga sekitar maghrib, sampailah aku di rumah. Kulihat adikku sudah tertidur di sofa ruang tamu. Dek, adek, hei, bangun. Pamali loh tidur maghrib-maghrib gini. Dek, bangun, kataku sambil masuk ke kamar. Saat aku keluar kamar, adikku masih tertidur di sofa. Bangun, dibilangin Pamali. Ntar ada setan lo baru tahu rasa. Aku coba mendekati adikku, tapi ia seperti menolak untuk bangun. Dia malah mengubah posisi tidur. Sudahlah. Aku pun lanjut berangkat ke dapur. Saat aku berjalan menuju dapur, langkahku terhenti di depan tangga menuju lantai 2. Karena terdengar suara langkah kaki dari arah lantai 2 itu. Suara langkah itu semakin terdengar mendekat. Aku coba menengok ke lantai 2 yang gelap itu. Dan itu! Aku tersentak kaget hingga terjatuh lemas. Badanku seakan terkunci menatap ke arah tangga itu. Ketika kulihat ada sebuah kaki melangkah turun dari lantai 2. Dan semakin jelas seorang wanita memakai baju daster warna putih berlumuran darah melangkah menuruni anak tangga. Wajahnya hancur dan terdengar parau. Dia merintih. Wanita itu semakin mendekat melangkah turun mendekatiku. Hingga dia pun kini berada tepat di depanku. Dan dia merendahkan badannya perlahan, lalu jongkok menatap ke arahku. Aku coba membuang muka, dan ketika itu tiba-tiba dari arah dapur berlari sosok anak kecil dengan mata yang hitam, berambut hitam sebahu, yang berlari dengan cepat mendekatiku. Dan
Dia loncat ke arahku. Seketika itu, aku langsung menghindar dan berlari, dan langsung membangunkan adikku. Adikku bertanya ada apa. Aku pun langsung menceritakannya. Adikku yang melihatku stres mengajakku untuk keluar rumah. Dan di luar rumah, kami bertemu dengan pembantuku yang memang sudah menjaga rumah ini dari dulu. Sampai akhirnya pembantuku pun angkat bicara. Ada apa sebenarnya dengan rumah baru itu? Konon, di rumah itu pernah terjadi pemerkosaan pada seorang ibu muda yang mempunyai anak kecil. Setelah diperkosa, ibu muda itu pun dibunuh. Tak sengaja, anaknya pun melihat, hingga ia menjadi korban juga. Dan rumah ini memang dijual dengan harga yang sangat murah. Karena sudah lebih dari 3 kali rumah ini berganti-ganti pemiliknya. Mendengar itu, aku dan adikku hanya bisa terdiam dan terjawab sudah semua penasaranku tentang rumah ini.